Rolling. Ada bahas ini. Action. Yuk. Ya. Yuk. Selamat malam. Menjelang pagi. Menjelang pagi. Balik lagi bersama kami. Suara kita, suara muda. Suara Yuk, hari ini Suara Muda lagi study tour. lagi jauh. Kita untung nggak kecelakaan ya. Hampir. Masih untung kalau kata orang Indonesia mah ya kan. Iya. Biar kalian udah patah yang penting untung masih hidup gitu. Jadi alhamdulillah kita kali ini ngadakan event luar nih ya. Di luar. Di salah satu warkop. Ya, warkop bukan non? Warkop. Bukan warkop, lebih kedai kopi, lebih mewah lah gitu. Bahasa Inggrisnya apa? Coffee shop. Ya lu jangan ngasih. Coffee shop. Ya baik, alhamdulillah kita hari ini ada hangout keluar nih Suara Muda bareng sama teman-teman yang udah hadir di sini. Terima kasih sekali lagi. Walaupun ini acaranya acara ya sebenarnya gue juga nggak tahu ya ini acara apaan gitu ya kan. Yang penting seru-seru aja. Dan mau pada datang lagi ya gue bingung. Terima kasih. Gratis nggak? Enggak, terima gaji. Ada yang gratis, ada yang Makanya kita bilang terima gaji semua. belakang aja lagi. Baik, yang paling pertama kita ucapin terima kasih kepada Ya, kawan muda. Cafe apa? Apa nih? Kopi Daino. Apa? Iya. Coffee Dino. Daino Coffee. Semoga kedepannya semakin laris usahanya lah ya. Iya. Semakin Ramai. Islami. Semakin syar'i. Ya, jadi ngopi dipisah ya kan. Kopinya sama orang ya dipisah. Kopi di sini orang di sana. Terus terima kasih juga buat kawan-kawan panitia yang sudah meluangkan waktu dan tenaga benar. kontribusinya buat menyediakan. Ya, silakan Bang, silakan. Iya, silakan Bang. Ya gitu ya. Iya. Dulu jadi kita. Kita kan jadi pagar bagus ya. Jadi orang-orang yang pada ngopi di atas, ya silakan. Kita izin dulu. Iya. Kalau kita bilang nggak boleh, baik lagi coy. Tapi itu nggak boleh. Tapi itu tamu kedai kopi yang paling sopan. Iya. Lewat permisi dia. Dia nama panjangnya sopan-sopian. Karena kembar. Ya, terima kasih buat panitia yang sudah meluangkan waktunya ya. Iya. Sampai terselenggara. Bercapek kan. Capek banget pasti dari siang ya kan, malam macet tadi ya. Iya. Udah gitu hari ini Angkat berat-berat kan. angkat berat-berat. Terus terima kasih juga buat gue Star. Bintang tamu. Yoi. Gue Star. Siapa? Ini Bang Jago kalau kata Ya mungkin teman-teman ada yang nggak asing kan ya, sama beliau. sebenarnya dia tim inti tapi hari ini dipaksa jadi gue Star. Oh gitu. Makanya akhirnya harus menambah literasi dia. Iya benar. Karena kalau nggak ada isinya malu juga dia. Kalau cuma nanti ketawa-tawa doang Kalau kita wajar ya. Kalau kita wajar. Kalau memang disetting begitu ya. Kalau kita wajar kan. Buat ngelawak gitu ya. Ya, terima kasih juga buat Bapak produser ya. Bang yang mendanai. Yoi, ya. Mendanai Sponsor investor. utama. Pokoknya dia lah yang paling kerja keras lah. Luar biasa banget memang. Dan dia nanti dapat waktu dia di sini ya kan sebentar. Jangan lama-lama. Iya. Ngabisin waktu kita. Baik, masuk ke acara pertama lah ya. Kita ada perkenalan tentang Suara Muda, Suara Kebangkitan. Kenapa? Sekaligus, ya itu nanti dibawain sama Bang Arif langsung ya. Kepada, nah itu Mike. Aja nih suruh. Susah dia rangkak. Lewatnya nggak sopan. Kalau nggak dia koprol dari depan. Enggak lah, enak aja. Ini nih suruh Mik, tolong Mik. Tuh, Bapak, Mik ambil sendiri. Mohon maaf ya. Pada Bang Daud, silakan. Kayak Ini boleh di atas. Nah, ambil bangku juga boleh. ketua panitia gitu ya. Yoi. Bapak produser. Gimana? Kita mau ngapain? Kenalan dulu. Ini acara apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah ya. Suara muda. Jadi kalau mau perkenalan kita kenalan dulu. Nama gue Daud. Biasa dipanggil. Nah kalau dari Suara Muda itu sebetulnya kita latar belakangnya adalah kalau kita mungkin bagi teman-teman yang belum memahami terkait dengan
jalan baru ya, atau kita Nah, dari tadi. Belum, lupa gue juga. Semuanya manusia itu bangkit ketika dia mengetahui realitas itu adalah rusak. Itu belum terekam itu. Kalau dia tahu realitas itu rusak, maka dia harus tahu dulu di dalam kitab Nizamul Islam kita menemukan bahwa anak insan lima itu kata saya sebagai insan normal. Jadi kebangkitan manusia itu dimulai dari Udah connect ini. Udah. tentang apa? Tentang manusia daripada alam semesta. Jadi latar belakangnya adalah pemikiran itu harus disuarakan. Jadi nggak bisa nih konsep Islam di kalangan itu dengan cara kekerasan. Lalu kita tanpa Langsung depan sama Pak Produser. Belajar Islam banget. maka itu akan apa? Akan mencapai atau menggapai berfilsafat di awal. melalui Pembukaan berfilsafat udah jadi makanya bingung. tadi lewat kedua adalah kita sebagai yang mempunyai iman gitu kan, ketika dia sudah terpatri pasti dia punya daya gerak itu kita suarakan dengan dakwah dengan dakwah maka kita suarakan ya, jadi kita mencoba target kita dalam muda maka kita mencoba untuk membuat usul ya atau cara mengenalkan Islam itu ya agak renyah termasuk beliau ini biar renyah juga ya. Terus ada muda juga meskipun tidak terlalu intelektual karena pembahasan pemikiran itu sangat tinggi ya. Kalau biar kelihatan apa atau bisa jadi kalau kita bicara ini membangun peradaban dunia Islam maka harus memahami terkait dengan peradaban Islam itu cara berpikir politik maka dengan seorang muda mencoba untuk membandingkan kaum muslimin dengan suara muda dan suara wanita. Ya begitu sih Bang. Berarti buka dengan filsafat. berkontribusi. Buka dengan filsafat. Iya, makanya. Karena dari sini kita bisa juga tersebar ke mana-mana melalui jalur channel kita. Iya. Ya itu pokoknya panjang lebar intinya mau minta subscribe. Emang itu panjang lebar. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe dulu Suara Muda. Ini kayaknya udah semua sih. Iya. Ya, ada berapa kemarin kan? Ya nanti kan yang ini kan off-air juga. Oh iya betul. Jadi memang intinya ada subscribe tadi. Iya. Dan share ya, like, share, subscribe. Karena baru 500.000 ya. Luar biasa. Juta. Buat uang jajan. Mereka gitu. Siap. Udah ada jangan Iya. Malam pengajian umum kita. Waalaikumsalam. Jadi cukup renyah juga dari kajian sebentar ya kan? Ya, itu tadi ya. Buat Buka dari teman-teman pengajian umum. itu tadi sedikit tausiah. Bukan sedikit pembukaan. Iya. Dari salah satu founder Suara Muda. Bang Daud Anwar. Ya. Itu gerah banget ini emang. Jadi mohon maaf teman-teman ya, emang agak gerah ini. AC-nya Iya. mati, lagi rusak. Sebenarnya ini karena lebih memanas aja suasananya Ya, sih, jadi jadi gerah, diskusi ya, ini kan? lebih memanas. Nah, untuk menghangatkan suasana lagi nih, Panas dihangatkan. kita tanya penonton kali. Iya. Penonton. Apaan tuh? Begini mata sebelah. Penonton. Masak ayam biar masak. Jadi kita tanya ke penonton mungkin ya terkait kesan-kesannya. Iya boleh. Mic-nya tadi mana Pak Produser? Digeser-geser aja. Ya, dari yang Terkecil. yang pertama datang. Bang, saya juga belum kenal nih, Bang. Nggak apa-apa ya, Bang ya. Kita tanya-tanya sebentar ya. Namanya siapa, Bang? Bang Amrizal. Dari mana, Bang? Asalnya, Bang? Luar biasa ya kan. Ini kayak penonton terjauh nih. Terjauh terrajin lagi. Gak ada tongkrongan. Bang Amrizal, dengan kondisi kita yang sekarang ini ya, terkait paling pertama terkait Palestina lah, ya kan. Kira-kira punya kesan dan pesan apa sih terkait Palestina? Pertama terus pesannya itu apa? Mantau apa ngelihat kejadian-kejadian terkait yang kondisi Palestina ya, sampai detik ini. Sampai detik ini. Kalau melihat kejadian Palestina sampai detik ini dia sangat miris banget. Miris. Kita sebagai
saudara ya, satu tubuh itu ngerasa sakit tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Sedih ya. Di mana? Ada pesannya mungkin untuk siapapun ya, misalnya buat para pemimpin negeri muslim mungkin, atau buat para teman-teman, atau buat para tukang ojek kali ya kan, para tukang ojek. Ayo jihad gitu ya kali aja ya kan. Tukang ojek nanti jangan lupa bayar tapera misalnya. Ya, tapera. Katanya kan begitu. Oh, ditutup. Katanya. Harapannya sangat-sangat besar harapannya kaum muslimin di dunia ini bersatu dan memang harus ada yang mempersatukannya. Nah, itu dia ya. Mempersatukan itu yang jadi tanda PR ya. Jadi PR kita bersama. Bagaimana cara kita bersatu dan mempersatukan itu. Baik. Ya, terima kasih buat Bang Amrizal ya. Afrizal ya. Enggak, emang nih mikir ada ini. Keselibet dia. Sebenarnya F ya kan. F. Kalau orang Sunda F ya kan. F. Baik, itu yang pertama. Ada lagi sebelum ditunjuk nih. Yang paling jauh lagi, yang paling jauh. Kayak dosen ya. Ada lagi. Yang paling jauh. Tuh udah angkat tangan tuh. Mana? Yang mana yang? Oh itu tuh nih, abang ini nih, saya pernah ketemu. Agak lain. Coba kasih mic ya bang. Iya. Kayak big boss aja. Iya. Soalnya kita kalau gerak nggak ada di. Iya abang. Bang, saya pernah diri bang. dulu. Oh bang Abe. Dua huruf doang ya. Nah sama B ya. Kayaknya itu Abang Ece. tanya pas lahir. Dari mana bang? BSD ya kalau nggak salah ya? Pamulang bagian dari BSD kan sih? BSD. Tetanggaan. Iya. Jadi bang Abe sebelumnya tadi. kalau begitu tuh lo nyambung harusnya bro. Karena kan saat gue lagi nge-lag nih lo harusnya masuk, jangan lu diem juga. Masalahnya lebih lambat. Ya jadi abang ini kita tadi tuh pertanyaan sama sih, nggak jauh beda. Gimana melihat kondisi saudara kita di Palestina? Apakah tanggapannya abang sendiri gitu melihat dengan keadaan Palestina sekarang gitu sampai detik ini lah gitu. Ya luar biasa. Terima kasih ya bang. Kalau gue sih kayak terus ngeliatnya kayak pasar. Iya. Kesel ya. Soalnya gimana ya? Karena gue pamer kesana, menggiat lah ya. Iya. Soal Palestina, politik dalam negeri, gitu kan. Sampai yang baru-baru ini kan ada yang perubahan lah. Oh iya. Oh iya. Itu saudaranya dia nih. Ya masih keluarga ya. Aduh. Sebelnya. Jangan foto sama mereka gitu. Wih, Revolusi. Mantap nih ya kan. Ya biasanya kalau revolusi itu yang berdarah gitu. Iya. Ya memang membebaskannya harus berdarah sih. Iya, betul. Ya kan nggak bisa nggak berdarah. Karena kan kita tahu sendiri masuk ke ranah hukum internasional udah begitu doang. Iya, benar. Selesai. Jadi memang nggak ada solusi dari mereka lah. Memang solusinya benar mungkin kata Bang Abe harus revolusi. Baik, terima kasih Bang Abe. Bang Abe Mudah-mudahan husnul khotimah ya. Bener dong. Orang bener mau husnul khotimah ya. Ada yang begitu, orang masih hidup. Iya kan tujuan kita semua itu adalah husnul khotimah. Iya, mudah-mudahan hidup kita berkah gitu loh. Baik, cukup kali 2. Iya, Sih udah habis ya? 2 aja dulu. Ntar kita tanya. Ya benar. Baik, jawab. Masuk ke selanjutnya nih, kita langsung Roasting dia nih. Nah, Ya, roasting bintang tamu kita. ya, kita cengin dikit-dikit. Sebelum mulai bicara, perkenalkan diri dulu. Mungkin teman-teman sebagian ada yang belum kenal ya kan? Ya, Udah. halo teman-teman sekalian, senang berjumpa, berdiskusi bareng. Apa ya, mungkin sharing gitu ya. Tidak kedengaran. Iya, kurang dekat. Mari kita berdekat. Iya. Ya, saya cukup terpengaruh dari mereka berdua ini. Terlalu banyak jokes, jadi asik juga ternyata ya. Iya, memang begitu settingannya. Jadi saya Sidik Robani. Ya, dulu
diamanahkan sebagai ketua Gema Pembebasan, Gerakan Mahasiswa Pembebasan, dan sekarang sudah retire. Sudah retire. Jadi ya sudah, akhirnya sekedar menjadi akademisi atau cendekiawan lah, lebih enak. Kirain ketua ini aliansi mahasiswa Muslim Indonesia. Beralih. Kita udah biasa di bagian depan, sekarang kita main di balik belakang layar. Iya, mantap. Tapi Bang Sidik mengamatin juga lah ya terkait kondisi-kondisi internasional khususnya di Palestina. Ya. Nah, kira-kira yang terbaru ini itu kan Palestina ada di Arab ya? Sebelumnya enggak. Jauh dari Indonesia ya gitu. Dia nggak di Arab Saudi. Enggak, maksudnya terbaru ini kan kalau nggak salah itu ada apa sidang di Mahkamah Internasional gitu ya? Iya. Jangan kasih tahu. ICJ International Court of Justice. Asik. Nah itu kan Mahkamah terkait Internasional. sidang itu ya Mahkamah Internasional. Ya. Nah itu 15 boleh dijelasin hakim. nggak, Bang? Sedikit. Bagaimana sih dia yang terjadi di sana di ICJ itu? Ya. Jadi ini menarik sebenarnya kan, karena artikel baru muncul meskipun juga putusannya bukan putusan pertama gitu. Gitu. Jadi putusannya udah berulang kali ya? Ya ini putusan, kalau tidak salah saya baca, putusan kedua. Oh udah kedua. Iya. Kedua. Putusan kedua sebelum di bulan Maret dulu lah. Maret tahun ini? Iya tahun ini. Oh tahun ini. Tahun Ya. lalu. Tahun lalu. Yang pertama kan? Oh ya, Anda lebih 2023. Dia habis baca. Ya, Ya, kalau karena yang kedua juga belum saya lama. tidak memang terlalu update di bagian hukum internasionalnya. Makanya memang memulai dari pembahasan ini memang cukup agak buram. Tapi sebagai orang yang membaca artikel terkait dengan hal tersebut, mungkin bagus untuk di-sharing, karena memang putusan internasional terhadap kondisi di dalam apa yang terjadi di sana itu sudah memang putusan yang sifatnya berkeikatan hukum dan menyatakan secara legal bahwa tindakan di sana adalah tindakan genosida. Nah, Gitu. Jadi kita sudah tidak ada lagi perdebatan. Harusnya dunia internasional tidak lagi berdebat soal siapa yang memulai duluan. Iya. Mau 7 Oktober di tahun 2023 Tiga. atau mau 7 Oktober di tahun 72. 72. Tuh, karena kan ada postingan itu, it start when 7 Oktober 2023. bukan 1940, 19 Oh, waktu 1942. permulaan 1942. iya waktu permulaan Nakba pertama ya. permulaan apa namanya penjajahan Israel di sana. Jadi bagi orang yang cukup rasional atau mungkin ya lebih sering kan dunia internasional mengikuti aturan internasional, dan putusan ini putusan yang sebenarnya harusnya mengikat negara-negara yang mengakui adanya putusan internasional ini sebagai bagian dari aturan bernegara dan berbangsa yang baik gitu. Iya. Tapi ya meskipun sudah ada putusan itu, dan meskipun putusan itu harus kita akui sebagai putusan yang baik gitu. Apresiasi lah. Apresiasi Iya. gitu, bahwa ya udah ada putusan gitu. Iya, Cuma ya kita juga selalu menginginkan tidak sekedar putusan, Tapi harus dilaksanakan. tapi ya adanya berbagai macam aktivitas itu memberikan dampak, setidak minimumnya adalah tidak adanya berhentinya genosida. Iya. Paling minimal berhentinya genosida. Tapi kan ya Bisa kita putusan lihat ya, ada sampai sekarang lah ya. sampai sekarang. Setelah putusan kedua itu muncul juga tidak menjadikan Nggak ada arti Iya, apa-apa, iya, berarti iya. nggak ada artinya. Sebenarnya putusan kedua ini lebih menariknya karena putusan tersebut memutuskan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan para kabinetnya itu layak dapat hukuman. Dan dapat hukuman. Ini kayak ibarat putusan dulu yang dikenakan pada Putin untuk harus bisa dihukum secara internasional. Tapi ya namanya putusan internasional, tentu sekali lagi tetap akan didukung oleh kemampuan kekuatan politik dan militer gitu. Dan saya pikir ini sesuatu yang mungkin tidak akan bisa diwujudkan
karena ya dunia politik internasional tidak menginginkan hal tersebut. Iya, artinya masih punya kepentingan terhadap si Ya. ASU, Amerika Serikat United. Ya, memang kalau bicara Palestina itu kita akhirnya banyak bicara gitu, banyak hal yang bisa kita bicarakan perspektif mau dari kita sebagai kaum muslimin atau yang lain juga mengangkatnya dari sisi kemanusiaan gitu. Ada topik internasional, ada topik kepentingan di Jadi kawasan gitu, iya macam-macam. Jadi kita bisa bicara tentang apa saja terkait dengan Palestina. Itu dari berbagai macam sudut pandang. Dan memang itu makanya cukup menarik sih sebenarnya kalau kita membahas Palestina. Cukup menarik. Tetap fokus. Sabar. Jangan gas. Tenang. Nah kalau untuk ininya, untuk keputusan tadi itu IJC kan kita apresiasi lah ya. Sampai Mahkamah Internasional mengatakan bahwa Israel itu patut mendapatkan mengganti rugi lah atas kehancuran yang sudah terjadi di Palestina. Itu ada kaitan terhadap dunia politik internasional itu sendiri nggak atas putusan itu? Enggak, atas putusan IJC itu. Tentu putusan internasional dari IJC tersebut memang ya harusnya mengikat. Iya, karena kan ini termasuk berani lah mereka mengambil keputusan ini. Gitu. Ya berani dan tidak berani kan sebenarnya konteksnya karena dukungan internasional terhadap pembebasan Palestina cukup kuat. Kan sampai mempengaruhi konstelasi politik di Amerika Serikat itu sendiri dalam konteks pemilu yang akan berlangsung gitu. Yang tembak ya kupingnya. Partai Demokrat Bukan Donald Trump. Itu Republik. Republik. Demokrat ini enggak nih yang mau gua tahu itu sekarang. Dia dari Mahkamah Internasional ini dia kedudukannya sama PBB itu sama setara atau gimana gitu? Karena ya beda institusi aja tapi secara institusi ya tetap institusi internasional. Sama institusi internasional. Wah, ini mau jatuh ini pegang nanti nih. Wah, ini. Aduh. Udah lemes dia. Sejam goyang. Ya enggak apa-apa dipegang aja, Bang. Enggak apa-apa, pegang aja. Gini lah. Iya. Jadi memang begini konsepnya ngelawak. Enggak, Bang, kita harus dipegang. Emang harus dibangkitkan ini. Ini harus dilepas dulu. Nah, terkait tim ini mana tim? Gaswit ini. Nah, terkait dengan kondisi Palestina, ini kan apakah juga mempengaruhi terkait dengan politik-politik yang terjadi di Uni Eropa ya? Karena kan setahu gua nih di Uni Eropa itu kan partai-partai sayap kiri itu pada menang nih, Pak. Iya. Sosialis ya? Iya. Sayap kiri itu lebih ke sosialis ya? Mungkin sayap kiri itu kan artinya gabungan ya? Ada sosialis, komunis, terus ada ya pokoknya yang kiri-kiri lah ya kan? Kiri-kiri. Kebot dia. Kebot. Jadi kalau cebok tangan kanan. Kalau orang partai sosialis gitu dia. Nah, apakah ada hubungannya kemenangan partai sosialis ini dengan kondisi yang ada di Palestina menurut lu nih? Ya kan? Atau memang jangan-jangan kemenangan ini akan berpengaruh justru karena kemenangan ini nantinya berpengaruh terhadap pembebasan Palestina gitu ya kan? Iya. Ini juga termasuk dari salah satu analisis artikel yang lain gitu. Iya. Gitu. Jadi Sahganda itu kan para politikus nasional membuat artikel. Oh ini nih dari artikel dia bicara soal bahwa Sahganda Nainggolan. Dia bilang bahwa ada tren di mana terjadi kemenangan di beberapa negara dan negara ini salah satunya adalah Prancis, terus Inggris. Yang itu tentu di mana trennya adalah terjadinya kemenangan para politikus sayap kiri. Iya, harusnya sayap kanan ya kan biasanya ya. Iya, sayap kanan. Kalau kata ayam, ya sebenarnya terminologi kiri dan kanan ini supaya lebih enak kegambarnya memang terminologi kapitalisme dan sosialis. Atau biasanya ada yang lebih tengah kayak nasionalis gitu. Biasanya
Yang kiri agak cenderung ke nasionalis. Nasionalis sosialis ya. Ya, karena gabungan nanti untuk bicara soal inward looking atau kepentingan dalam negeri lebih dahulukan ketimbang kepentingan di luar. Gitu. Karena kan relasi di negara-negara Eropa itu hampir semua negara pimpinan-pimpinannya sekarang lebih cenderung melihat Uni Eropa sebagai kesatuan. Gitu. Jadi tidak sekedar melihat kepentingan masing-masing. Tapi lebih ke Uni Eropa ya. Iya. Iya. Jadi dengan munculnya kemungkinan kemenangan di partai sosialis di sayap kiri, termasuk juga di di Inggris, memang ada kecenderungan untuk terjadi perubahan konstelasi politik di tatanan Eropa, di Eropa gitu. Ibaratnya ya kayak sekarang lah gitu ya, terjadi pergantian kekuasaan dari rezimnya Pak Jokowi ke Prabowo. Iya. Hanya karena tapi skala tersebut juga bisa mempengaruhi bagaimana politik Uni Eropa ke depannya dalam konteks soalan Palestina. Jatuh lagi. Iya. Emang bisa tidak kuat Bang kayaknya begini. Bebannya terlalu berat. Pembahasannya terlalu berat. Jadi ngantuk dia. Tidak kuat dia. Ya, jadi memang pada poin intinya memang kita bisa melihat pembahasan ini dari konteks skala internasional, dan kita dengan membaca skala internasional itu ya kita akhirnya diajari untuk belajar berpikir politis. Gitu. Kan belajar berpikir politis itu kita memahami berbagai macam rangkaian berita, lalu kita memprediksikan apa yang akan terjadi ke depannya. Wah, gitu kan gitu. Iya. Jadi mengamati ya. Iya. Jadi rata-rata politisi itu paranormal berarti ya. Betul. Makanya kalau kita bisa lihat kalau kita bisa lihat ya kemarin waktu pemilihan presiden. Kan para politisi ngomong gol satu putaran. Iya. Kan belum terjadi kan, tapi ya benar ya, udah bisa. Karena dia curang nggak tahu ya. Itu urusan pembuktian di pengadilan gitu. Yang jelas ketua KPU-nya sudah terbukti melakukan cabul. yang memenangkan. Iya. Kan kemarin kita bahas. Iya. Pembahasan ini memang agak berat, tapi sebenarnya poin pentingnya kenapa akhirnya kita angkat ya gitu ya. Yeah. Karena sesungguhnya pembahasan tentang politik luar negeri itu sesuatu yang hilang dari perbincangan kaum muslimin atau anak muda. Perbincangan kaum muslimin. Berarti termasuk luar biasa ya kita membahas politik internasional. Iya. Ya sebenarnya karena terkesan berat, seringkali kan orang malas ngomongin itu ya ngapain gitu ya. Sebab itu acara semacam ini, apalagi dengan konsep ngopi nongkrong bareng, tapi bahasanya ya udah kayak gini gitu. Seru ya. Seru gitu. Kita ingin membuat itu seru. Tuh, sebab dengan kita tidak melihat dunia internasional, kita memang tidak akan pernah melek agenda-agenda yang dibuat dan didesain untuk melakukan penjajahan dan juga bagaimana mempengaruhi keadaan kita di dalam negeri. Ya, di dalam berpengaruh pada kita ya politik internasional ini. Yang dampaknya kita nggak disadarin gitu loh ya kan. Kayak contoh misalnya kayak kemarin Ukraina diserang, ya kan. Itu kan minyaknya itu kan termasuk penghasil minyak ya Ukraina ya. Penghasil minyak, penghasil gandum lebih besar. Ya, akhirnya kan berpengaruh ke kita bahwa harga minyak jadi naik ya kan. Walaupun itu mungkin ada oknum-oknum yang nimbun. Ya kan? Karena itu tadi kan tahu Ukraina diserang, tahu Eropa kekurangan minyak, akhirnya apa? CPO atau Conot palm oil. Kalau itu keliru. Kalau itu keliru. Ya, maksudnya kan isunya seperti itu ya kan. Ya artinya sebenarnya apapun yang terjadi di luar negeri sana itu pasti berpengaruh sama kita. Bukan CPO. Kalau CPO itu kita penghasil utamanya. Iya. Kalau itu maksudnya mungkin brand atau minyak mentah. Minyak bukan minyak goreng ya. Kalau CPO minyak goreng. Iya. Ya pokoknya akhirnya pada beralih ke CPO lah ya kan, yang harusnya itu buat produk dalam negeri malah diekspor atau malah ditimbun atau sebagainya lah ya kan. Yang minyak goreng itu sampai 28.000 per liter kalau nggak salah. Tinggi ya. Ya artinya begitulah ya kan. Iya begitu pokoknya. Gue juga nggak ngerti. Tapi intinya yang gue tahu nih ya kan, konstelasi politik internasional itu pasti berpengaruh sama kita. Ya, yang dia maksudkan itu
kan Ukraina itu sama Rusia itu karena lagi perangan. Ukraina penghasil gandum terbesar. Terus Rusia penghasil minyak dan gas. Minyak yang dalam arti ini minyak ya solar yang kita minyak mentah. Tuh, karena mereka saling blok-blokan, ya akibatnya harga naik gitu. Harga naik dan mempengaruhi ya hajat hidup kita pada saat ini. Benar. Gitu. Artinya memang bisa dibilang ya lumayan penting buat kita mengetahui itu supaya apa? Supaya kita bisa nurunin harga minyak ya. nggak bisa. Kalau minyak goreng kita penghasil terbesar. Iya, benar. CPO itu ya? Iya. Coconut palm oil. Ya. Dari kelapa. Ya. Gimana, On? Iya gitu. Udah pusing. Apaan lo ya? Jadi lu ngapain bahas Ukraina? Enggak gitu aja. Gue pengen tuh teman-teman tuh biar apa? Biar melek politik, termasuk politik internasional gitu. Karena apa? Politik internasional ini itu berpengaruh juga dengan apa? Enggak, harusnya tadi itu kaitannya ketika kita tadi bahas internasional, terus masuk ke dalam negeri. Iya, itu ke situ maksud gua. Enggak kok, kan ada pembahasan di artikel itu pun mengatakan bahwa Prabowo adalah Anak siapa? Anaknya bapaknya. dari ya Partai Sosialis Ya, itu jadi ya. Jadi karena PSI. iya benar-benar. Kemenangan sosialis di sana itu kan maksudnya tadi ya dengan latar belakang presiden terpilih kita saat ini. Nah. Itu kan dia termasuk bukan termasuk, dia adalah anak dari salah satu ketua PSI zaman dulu. Ya. Jadi Iya. dia termasuk anaknya Kaisang gitu. Ada gitu. Jadi kakeknya Jokowi dia. Masih Enggak, maksudnya PSI yang dulu itu Partai Sosialis Indonesia. Indonesia. Bukan, kalau sekarang Partai Solidaritas Indonesia. Iya, diganti. Almarhum Sumitro Jojo Joyonegoro. Iya. Jojo Hadikusumo. Jojo Kusumo. Nah, maksudnya kira-kira menurut lu nih Bang, itu apakah berpengaruh dengan apa yang bakal terjadi di kita? Gitu? Iya. Artinya kita lebih condong ke sosialis, karena kan kalau kita lihat sekarang nih Indonesia ini lebih condong ke kapitalis ya, walaupun secara memerintahnya atau secara memalak secara apa ya? Gampangnya program yang mau dijalankan sama dia kan termasuk kayak apa sih namanya makan gratis, Ya, gitu ya, kan. Terus ya. 1,5 berapa rumah yang harus disiapkan untuk rakyat kecil. Itu kan kayak gitu lah ya kan. Harusnya ada dampak atau gimana? Ya, artikel itu kan memang memetakan spektrum politiknya Pak Prabowo gitu. Yap. Dia ingin mengesankan Pak Prabowo sebagai seorang yang sosialis, Yap. gitu. Karena mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, Ya, pro rakyat kayak itu. Iya, betul. Pro ya. Mega pro. Super. Sebab itu banyak dikritik oleh para orang-orang yang menggunakan instrumen pasar sebagai pengendali konstelasi atau membuat kebijakan. Yap. Gitu. Nah, dia mengaitkan posisi Pak Prabowo sebagai sosialis itu sebagai juga posibilitas kuat untuk mendukung bebasnya Palestina, karena ada juga akan ada kemungkinan perubahan konstelasi di Eropa, Uni Eropa, sehingga nanti kemungkinan suara di khususnya di PBB itu akan memberikan kekuatan yang besar terhadap pembebasan Palestina atau minimal pengakuan two state solution. Palestina menjadi negara. Artinya apa nih? Palestina dan Israel hidup berdampingan, dua negara yang saling berdampingan. Seperti itu. Kan kalau saat ini Israel sudah diakui sebagai negara, Palestina itu kan belum negara. Gitu. Iya. Palestina itu negara, belum negara. Masih distrik dia, distrik. Berarti dia diberikan wilayah untuk menjadi negara. Iya, wilayah yang saat ini ada seperti di Gaza maupun juga di West Bank itu diharapkan nanti jadi negara Palestina. Dan tren-trennya memang terlihat dengan misalnya terakhir kali ada pertemuan yang dimediasi oleh Cina untuk membuat kesatuan politik antara Hamas dan Fatah. Hamas itu kayak apa ya, pimpinan partai yang ada di Gaza yang saat ini terlihat berperang, dan Fatah yang ada di West Bank. Itu dilakukan oleh Cina gitu. Jadi Diikut terlibat juga tuh ya. iya, ini yang menarik sebenarnya dalam tren saat ini. Cina mulai ikut-ikut terlibat gitu. Cina yang mulai inian kali ya. Dia mau hijrah. Dia mencoba mengusik USA. Iya. Mencoba mungkin ya kan. Tapi kita dengerin dia ngomong apa. Cina bahkan bisa berhasil membuat Arab Saudi dan Iran yang terlihat musuh dedengkotan jadi bersalaman
dan memiliki relasi yang baik gitu. Itu Cina juga. Iya tuh Cina. Jadi menengahkan apa perseteruan gitu. Ya tapi